Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Valrasi dengan NPM 2457051015. Di sini saya akan menggantikan video pertemuan 10 dan 11. Nah, di sini gambaran umumnya. Praktikum ini menerangkan dasar-dasar pembuatan dokumen menggunakan LaTeX, sebuah sistem tipe setting yang banyak digunakan dalam penulisan dokumen ilmiah dan teknis melalui platform Overleaf. Mahasiswa akan belajar menyusun dokumen dengan struktur yang rapi dan profesional. Materi mencakup struktur dasar dokumen, penggunaan package, pengaturan spasi dan alignement, karakter khusus, pengaturan ukuran font, serta praktik langsung membuat dokumen. Setelah itu, praktikum ini juga membuka wawasan awal mengenai elemen penting lain dalam LaTeX seperti pembuatan daftar isi, tabel, dan gambar yang umum digunakan dalam laporan ilmiah. Nah, di sini materi praktikum ini capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Memahami struktur dasar dokumen LaTeX. 2. Mengoperasikan Overleaf untuk membuat dan mengompilasi dokumen. 3. Menerapkan pengaturan spasi dan alignement teks. 4. Mengidentifikasi dan menggunakan karakter khusus. 5. Mengatur ukuran font dalam dokumen. 6. Menyusun dokumen sederhana dengan elemen dasar seperti teks, komentar, paragraf, dan judul. 7. Mengenal elemen lanjutan seperti daftar isi, tabel, dan gambar. Nah, di sini materi praktikum struktur LaTeX. Struktur dasar dokumen LaTeX terdiri dari dua bagian utama, yaitu para preamble dan body. Preamble berada di bagian atas dokumen dan digunakan untuk mendefinisikan jenis dokumen, menambahkan package yang dibutuhkan, serta menentukan informasi seperti judul, penulis, dan tanggal. Body berisi teks yang merupakan dokumen Anda. Setelah preamble, bagian utama dokumen dimulai dengan begin dokumen dan diakhiri dengan end dokumen. Di dalam bagian ini seluruh isi dokumen dituliskan seperti teks, judul, bagian, gambar, tabel, dan lainnya. Struktur ini membantu penyusunan dokumen menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, spasi dalam LaTeX. Jika ingin membuat jarak dengan panjang tertentu antara dua baris, dapat menggunakan tanda petik garis miring, tanda petik diakhiri baris, dan juga dapat menentukan sendiri panjang baris kosong dengan menggunakan perintah seperti contoh berikut ini. Baris 1, garis miring, Fispet 2 cm, baris 2, garis miring. Dengan perintah ini, LaTeX akan mengosongkan baris-baris panjang 2 cm. Jika ingin membuat spasi sejauh berapa sentimeter antara dua kata, dibutuhkan perintah sebagai berikut. Kata garis miring hspage buka kurung kurawal 2 cm, tutup kurung kurawal kata 2. Dengan perintah ini, LaTeX akan membuat spasi sejauh 2 cm. Nah, alignement dalam LaTeX. Jika ingin mengatur dokumen rata kiri, digunakan perintah sebagai berikut. Begin push right, isi dokumen yang diatur dengan rata kiri. End push right. Jika ingin mengatur dokumen rata kanan, digunakan perintah sebagai berikut. Begin push left, isi dokumen yang diatur dengan rata kanan. End push left. Jika ingin mengatur dokumen rata tengah, gunakan perintah sebagai berikut. Begin center, isi dokumen yang diatur dengan rata tengah. End center. Keterangan dalam LaTeX. Jika ingin menambahkan keterangan pada file yang tidak ingin dicetak, caranya dengan menambahkan tanda seperti persen di awal setiap baris keterangan. Contoh dokumen kelas A for paper, 12 pp, buka kurung kurawal report, tutup kurung, atau uspex, dalam kurung bahasa, buka kurung kurawal babel, kurung, begin dokumen. Ini baris keterangan dalam kurung komentar. Baris ini tidak akan tercetak dalam file keluaran. Lalu end dokumen. Nih, karakter khusus dalam LaTeX atau penulisan atau tag backslash. Nah, karakternya seperti S gambar dolar, penulisannya, atau S karakter persen atau persen, penulisannya, karakternya kosong. Nah, penulisannya garis miring, strip, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jut strip, penulisannya garis miring strip, karakternya strip, penulisannya atau strip, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di sini karakter buka kurung kurawal, penulisannya garis miring buka kurung kurawal, karakternya tutup kurung kurawal, penulisannya atau
garis miring tutup kurung kurawal. Nah ini karakter lebih dari, teks tulisannya teks greater atau S, lebih dari S. Karakternya kurang dari, tulisan garis miring teks plus atau S kurang dari S. Nah ini garis lurus, tulisannya garis miring teks bar, karakternya tanda petik 2, tulisan garis miring teks quote blef. Nah ini tanda petik 1, tulisannya garis miring teks quote strike, karakter pagar. Nah penulisannya garis miring pagar. Ukuran font dalam latex. Comment ini example text some text font 5 pt. Script size some text, example textnya some text, font size-nya 7 pt. Nah ini footnote size, font size-nya 8 pt, small, font size-nya 9 pt, normal size 10 pt, large, font size-nya 12 pt, large yang gede ini 14.4 pt font size-nya. Nah ini large, font size-nya 17.28 pt. Nah ini hug, font size-nya 20.74 pt. Hug-nya ini yang terakhir 24.88 pt. Nah di sini ukurannya berbeda-beda. Semakin besar pt-nya maka semakin besar contoh example text-nya atau teksnya. Nah jenis font dalam latex. Font latex terbagi menjadi 3 kelompok utama: serif, sans serif, dan monospace. Serif font dalam kurung Roman. Serif font biasa digunakan untuk teks utama artikel, makalah, dan skripsi. Contoh penggunaan teks term ini adalah teks dengan font serif. Sans serif font biasa digunakan untuk judul atau heading, presentasi dengan banner dan dokumen yang ingin tampil modern atau kasual. Contoh penggunaan teks serif kurung kurawal ini adalah teks dengan font sans garis strip serif tutup kurung kurawal. Nah ini monospace font. Monospace font biasa digunakan untuk menampilkan potongan kode dalam kurung source code, menunjukkan teknik numvel atau command line, dan tabel data dengan alignment kolom. Contoh penggunaan teks dalam kurung kurawal ini adalah teks monospace seperti kode. Warna font dalam latex. Untuk memberi warna pada teks latex perlu menggunakan paket Xcolor. Paket Xcolor ini powerful dan fleksibel untuk mengatur warna font, background, bahkan tabel dan box. Contoh penggunaan dokumen las dalam kurung kurawal artikel, use spec dalam kurung kurawal Xcolor, begin dalam kurung kurawal dokumen, Xcolor dalam kurung kurawal red dalam kurung kurawal ini teks merah, Xcolor dalam kurung kurawal blue kurung kurawal ini teks biru. Lalu ada end dokumen. Jenis list dalam latex. Unored list daftar tak bernomor, cocok untuk list biasa tanpa urutan seperti poin-poin atau checklist. Contoh penggunaan begin item size, item pisang, item apel, item mangga, and item size. Ini ordered list daftar bernomor. Order list bisa digunakan jika kita ingin membuat daftar yang berurutan. Contohnya 1, 2, dan 3. Contoh penggunaan begin enumerate, item buka dokumen, item tulis konten, item compile PDF, and enumerate. Description list daftar definisi. Description list biasanya digunakan untuk memberikan definisi atau penjelasan istilah. Contoh penggunaan begin description, item latex system type setting untuk dokumen ilmiah, item font gaya huruf dalam penulisan, item color warna teks atau elemen, and description. List bersarang dalam kurung nested list. Untuk membuat list bersarang kita meletakkan item size di dalam enumerate atau sebaliknya. Contoh penggunaan begin enumerate item buah-buahan, 2 begin item size item pisang, item apel, and item size item sayur-sayuran, begin item size item bayam, item wortel, and item size and enumerate. Gambar dalam latex. Contoh penggunaan dokumen kelas, artikel, isi grafik, begin dokumen, begin figur dalam kurung H, centering, include graphics, width sama dengan 0.5, text width
buka kurung, nama file JPG. Caption, contoh gambar kucing. Label, fake kucing and figure and document. Sini keterangan figur, fungsinya lingkungan untuk mengatur gambar dan captionnya. H, gambar, hair, T, top, B, bottom, P, page. Centering, agar gambar tengah halaman. Include graphics, untuk menampilkan gambar. Width H sama dengan 0.5. Text width, skala gambar jadi 50% dari lebar teks. Caption, teks keterangan gambar. Label, referensi gambar otomatis pakai ref. Sini lanjut table dalam latex. Table dengan judul dan label dalam kurung float table. Penggunaan begin table H, centering begin tabular, C garis tengah C, Halain nama dan umur, Halain Nadia dan 20, Arif dan 22. Highline and tabular, caption data mahasiswa, label tab mahasiswa and table. Table dengan lebar otomatis pakai tabular. Use specs tabular X, begin tabular, text width H dalam kurung kerawal X 3 kali, Halain judul panjang 1 dan judul panjang 2 dan judul panjang 3. Halain data 1 dan data 2 dan data 3. Halain N tabular. Langkah-langkah praktikum, silakan buka website https://regis jika belum memiliki akun, kemudian klik new project, blank project, kemudian beri nama pada project, kemudian beri nama pada project bebas, lalu pilih create. Nah, di sini ketika sudah masuk overlay, lalu lanjut membuat judul author dan tanggal jika diperlukan dengan menambahkan perintah-perintah yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, membuat selection dan subsection. 4. Membuat box dalam sebuah tulisan, gunakan paket framed dan tambahkan di antara dokumen class dan begin dokumen use text frame. Setelah itu tambahkan perintah di bagian yang ingin kita masukkan ke box. Begin framed and framed. Nah, di sini seperti contohnya. Nama saya Maura, saya merupakan mahasiswa semester 4, hobi saya adalah mendengarkan musik. Nah, lanjut yang kelima, membuat list peraturan. Contohnya seperti ini. Yang keenam, menyisipkan gambar, gunakan paket grafik dan tambahkan di antara dokumen kelas dan begin dokumen use text dalam kurung graphics. Setelah itu tambahkan gambar di dokumen dengan cara include graphics with sama dengan (3) text with dalam kurung foto. Tambahkan gambar pada bagian upload yang terletak bagian kiri atas agar gambar terletak di tengah. Nah, di sini seperti contohnya, masukkan gambar pada bagian upload di atas. Lalu seperti ini. Foto.jpg. 7. Membuat page baru. Subsection table jadwal. Yang ke-8, membuat table begin tabular CC. Nah, seperti ini contohnya. Sekian dari saya. Bila saya ada salah kata dalam penyampaian pengganti videonya, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.